Angin kencang yang sempat melanda dusun kelurahan, Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang pada pukul 17 waktu Indonesia Barat merobohkan miniatur Menara Eiffel dan bangunan wisata Radesa. Fasilitator Radesa Tuntang, Didik Setiawan, menyampaikan bangunan menara dan gazebo roboh karena diterpa angin kencang. Selain itu, menurutnya kondisi bangunan sudah tidak layak. Faktor lain, lokasi wisata tersebut sudah tutup sejak 5 bulan yang lalu karena bangunan untuk spot selfie roboh dan tidak ada dana untuk perawatan. Sebenarnya sudah mau dirobohkan pekan lalu karena cuaca buruk, kata Didik saat dihubungi melalui telepon. Didik mengungkapkan mendapatkan kabar setelah melihat postingan status WhatsApp salah satu warga. Didik belum dapat menaksir kerugian akibat peristiwa itu. Salah satu warga di sekitar lokasi wisata, Taufik, mengatakan hujan disertai angin terjadi di area Rawapening dan sekitarnya sebelum peristiwa tersebut terjadi. Awalnya ada hujan lalu disusul angin yang berputar-putar atau angin puting beliung sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat, kata Taufik. Angin puting beliung tersebut merobohkan bangunan wisata Radesa dan merusak beberapa rumah warga. Pemukiman penduduk ada beberapa yang rusak, namun yang paling parah itu Radesa wisata ini, jelasnya. Miniatur Menara Eiffel di wisata Radesa Tuntang ini memiliki ketinggian 38 meter dengan lebar 12,5 meter. Bangunan tersebut berbahan bambu. Bangunan itu ambruk dan mengapung di danau. Padahal hujannya sebentar, tidak ada 15 menit. Namun saat hujan ada angin yang sangat kencang, ungkapnya. Taufik juga menyampaikan bahwa wisata itu ditutup sementara hampir 1 bulan karena sedang diperbaiki. Alhamdulillah tidak ada korban. Apalagi biasanya di bawah wisata ini dibuat untuk emberanjang atau menjaring ikan. Saat musim angin seperti sekarang para nelayan maksimal siang sudah menepi dan pulang ke rumah, ujarnya. Pantauan solopos.com di lokasi, Rabu, miniatur Menara Eiffel dan gazebo yang roboh itu belum dibersihkan. Selain itu, tempat wisata sudah ditutup. Ada tanda di depan pintu masuk yang menyebutkan bahwa tempat wisata itu sudah tidak menerima tamu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai musim hujan yang diperkirakan datang lebih cepat. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Semarang, Riyadi mengatakan, sesuai dengan informasi yang didapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG diperkirakan musim hujan di Jawa Tengah pada 2022 ini datang lebih cepat. Jika pada tahun-tahun sebelumnya musim hujan pada umumnya tiba pada Oktober, namun diketahui hujan sudah sering terjadi sejak 10 hari pertama. Hujan dalam beberapa hari yang mengguyur Kabupaten Semarang cukup deras, untuk itu kami ingatkan masyarakat agar selalu mewaspadai potensi bencana. Terdapat sejumlah wilayah di Kabupaten Semarang yang berpotensi dilanda bencana alam, jelas Riyadi. Menurut Riyadi, jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Semarang saat musim hujan pada umumnya yakni tanah longsor, angin puting beliung, dan tanggul sungai jebol. Untuk longsor, yang utamanya di Banyu-Biru, Sumowono, Bandungan, dan Ungaran Timur. Di sana bahaya longsornya cukup tinggi dibanding kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Semarang. Ungkap Riyadi, yang paling parah berada di Desa Wirogomo, Banyu-Biru, itu memang berada di lereng Gunung Kelir dan tanahnya tinggi-tinggi, lanjutnya. Sebagai informasi di awal terdapat beberapa kejadian tanah longsor yang terjadi akibat hujan deras. Dalam sepekan dari data yang ada tercatat ada 3 kejadian tanah longsor. 2 ada di Kecamatan Ungaran Barat dan 1 ada di Kecamatan Bergas, kata Riyadi. Ditambahkan oleh Riyadi, memasuki awal musim penghujan angin puting beliung juga terjadi di Kabupaten Semarang, di mana melanda Kecamatan Tuntang dan mengakibatkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Kami minta masyarakat untuk selalu mewaspadai adanya potensi bencana memasuki musim penghujan. Jadi selain tanah longsor dan banjir, angin kencang juga bisa terjadi di awal musim penghujan, imbuhnya. Selain itu,
Riyadi juga mengatakan adanya sejumlah daerah rawan bencana di Kabupaten Semarang, utamanya tanah longsor. Kami himbau kewaspadaan masyarakat terutama di wilayah Lerbukitan untuk selalu waspada. Meskipun saat ini deteksi dini telah dilakukan oleh BPBD, namun kewaspadaan masyarakat tetap menjadi yang utama guna menghindari adanya kejadian bencana, pungkas Riyadi. Berdasarkan data cuaca yang diamati di Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Ahmad Yani, Semarang pukul 6 waktu Indonesia Barat, perakiraan cuaca di kota Semarang cerah berawan. Angin dari arah selatan dengan kecepatan 6 km per jam. Suhu udara 24,6 derajat Celcius dan kelembapan udara 83%. Perakiraan cuaca Semarang pagi hingga siang hari cerah berawan. Sore sampai awal malam potensi hujan ringan terutama Semarang bagian selatan. Angin dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 km per jam minus 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 sampai 33 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar 55 sampai 85%, kata Prakirawan Cuaca MS Fuad dalam informasi BMKG Ahmad Yani Semarang. Sedangkan untuk cuaca di Jawa Tengah, lanjut dia, pagi hingga siang hari umumnya cerah-cerah berawan. Pesisir selatan potensi hujan ringan. Sore awal malam hujan ringan tersebar tidak merata. Sedangkan potensi terjadi hujan sedang lebat durasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang di daerah pegunungan dataran tinggi Pantura Barat Tengah sisi selatan, sebagian Jateng Timur dan sekitarnya. Waspada bencana meteorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang dan sambaran petir, terangnya. Tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah sekitar 0,5 meter 1,25 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah sekitar 2,5 meter 4,0 meter. Angin kencang disertai hujan lebat melanda 2 desa di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.